apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasca dibakar, Gedung Gerahadi belum bisa direnovasi karena menunggu kajian tim cagar budaya. Dua truk bertabrakan di Mojokerto, salah satu sopir meninggal dunia terjepit kabin yang ringsek. Sejumlah elemen masyarakat bersama Pemkab Mojokerto mengadakan doa bersama untuk keselamatan negeri. Pasca dibakar perusuh saat demo anarkistis 30 Agustus lalu, Gedung Negara Gerahadi yang merupakan bangunan cagar budaya tipe A belum bisa direnovasi. Proses renovasi harus menunggu kajian tim ahli cagar budaya. Sementara itu, dampak dari perusakan oleh perusuh, Polda Jatim mengklaim kerugian aset Polri di Jatim mencapai 124 miliar lebih. Pasca dibakar perusuh pada 30 Agustus lalu hingga Selasa 2 September 2025 ini, Gedung Negara Gerahadi sisi barat belum bisa direnovasi. Petugas memasang pembatas perlindungan bangunan agar tidak semakin rusak. Tim ahli cagar budaya Kota Surabaya yang datang ke lokasi menyatakan untuk merenovasi Gedung Gerahadi sebagai bangunan cagar budaya tipe A harus menunggu kajian cagar budaya. Arsitek dan bentuk bangunan yang dibangun tahun 1795 ini tidak boleh diubah karena terdapat nilai penting bangunan yang menjadi bagian sejarah. Namun demikian, percepatan asesmen dilakukan agar bisa segera direnovasi. Ada speed assessment ya, speed assessment untuk bisa melihat bahwa yang sekarang perlu dilindungi itu yang daerah sana dulu. Walaupun mungkin yang paling rusak sana, tapi yang paling rawan itu di sana kan. Ini ya, karena harus koordinasi dulu ya, karena nanti harus melaporkan ke BPK Trawulan, jadi kan ada masih panjang Bu ya. Kita berharap bisa di speed lebih cepat lah ya, karena kan nanti kita juga berkejaran dengan cuaca, berkejaran dengan kerusakan yang lain. Sementara dampak demo anarkistis di 6 kabupaten kota di Jawa Timur yang menyebabkan rusaknya aset Polri, Polda Jawa Timur mengklaim kerugian senilai 124 miliar 250 juta rupiah. Kerusakan aset diantaranya pos-pos polisi yang dibakar, termasuk Mapolsek Tegalsari dan masjid yang ada di dalamnya. Sekitar 124 miliar 250 juta. 124 miliar 250. Ini taksiran sementara. Karena kita masih menghitung kerugian. Itu termasuk kerugian bangunan cagar budaya. Termasuk kerugian bangunan. Juga ya. Kalau termasuk kerugian bangunan cagar budaya seperti Polsek Tegalsari yang merupakan cagar budaya, nah ini perlu dihitung lebih pasti, lebih cermat. Renovasi pos polisi dan polsek akan dilakukan secara bertahap menunggu anggaran untuk pemulihan dan renovasi aset. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Pasca unjuk rasa anarkistis yang berlangsung 2 hari di 6 kabupaten kota di Jawa Timur, jajaran Polda Jatim berhasil menangkap 580 orang perusuh. Ratusan orang tersebut merupakan pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta gedung negara. Sebanyak 580 perusuh tersebut ditangkap saat peristiwa unjuk rasa anarkistis di 6 kabupaten kota di Jawa Timur, di antaranya di Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Sidoarjo. Dalam press release yang digelar di Mapolda Jawa Timur pada Senin malam, ratusan orang yang ditangkap tersebut adalah pelaku perusakan fasilitas umum. Beberapa di antaranya pelaku pembakaran Gedung Negara Gerahadi serta Mapolsek Tegalsari. Dari 580 orang yang ditangkap, 89 orang diproses hukum,
12 orang hanya diperiksa, sementara sisanya 479 orang dipulangkan untuk diserahkan ke keluarga dan orang tuanya karena masih di bawah umur. Polda Jawa Timur dan Polres jajaran telah mengamankan 580 orang, di mana 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, sedangkan sebanyak 479 orang telah dipulangkan, diserahkan ke keluarganya ataupun melalui LBH Surabaya. Polda Jatim mengamankan 66 orang, 9 orang diproses hukum, 57 orang telah dipulangkan. Keseluruhannya adalah pelaku unjuk rasa anarkis dan perusuh. Akibat perbuatan melakukan perusakan dan pembakaran aset negara, pelaku terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Sementara Polda Jawa Timur memastikan kondisi Jawa Timur hingga Senin malam berangsur kondusif. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Aparat Polres Lamongan menangkap 21 pelajar yang diduga hendak membuat rusuh dengan aksi pembakaran gedung DPRD Lamongan. Para pelajar tersebut ditangkap di sejumlah lokasi dan dibawa Mapolres Lamongan untuk diperiksa lebih lanjut. Polres Lamongan Senin siang menangkap 21 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SMA, dan SMK, yang diduga masuk dalam kelompok yang berpotensi melakukan tindakan anarkisme, yakni pembakaran gedung DPRD Lamongan. Penangkapan ini dilakukan sebagai langkah preventif atau pencegahan agar para pelajar tidak terprovokasi dan terlibat dalam aksi yang merugikan masyarakat luas. Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menjelaskan bahwa para pelajar tersebut ditangkap setelah teridentifikasi berkelompok hingga berpotensi melakukan kerusuhan di wilayah publik. Setelah diperiksa intensif, polisi menghubungi orang tua para pelajar agar segera datang dan mendampingi anak-anak mereka dalam proses pembinaan. Mengamankan untuk kita bina ada 21 pelajar dari tingkat SMP, SMA, dan SMK yang mana terindikasi bahwa yang bersangkutan berkelompok dan akan ada tindakan yang mana itu menurut penilaian dari kepolisian terprovokasi, sehingga kita amankan, kita datakan, dan sudah kita panggil orang tuanya untuk segera datang. Usai diberi pembinaan, Senin sore 21 pelajar tersebut akhirnya dilepaskan. Kapolres Lamongan mengimbau agar para pelajar tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan anarkisme yang tersebar melalui media sosial atau lingkungan sekitar. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan.